Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat Humas Kominfo. Kembali lagi bersama saya Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo. Kali ini kami hadir untuk satu podcast dan podcast ini secara spesial dan ini perdana juga kami bekerja sama dengan KPU Kabupaten Morowali Utara. Nah, kalau kita berbicara tentang KPU ini pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya data ataupun juga pemilihan yang kemudian akan dilangsungkan, bahkan mungkin yang sudah berlangsung begitu. Nah, kali ini kami akan membahas seperti apakah kemudian data pemilih yang harus dievaluasi setiap periodenya begitu. Apalagi kalau kita baru berbicara tentang pileg ataupun juga tentang pilpres ataupun juga pilkada yang baru saja kita lakukan secara bersamaan begitu atau serentak di tahun 2024. Nah, kali ini tentunya ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak KPU yang tentunya bekerja sama kalau berbicara data pasti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Nah, seperti apakah kemudian data-data pemilih ini terus diurai dan kemudian dibenahi secara berkelanjutan sehingga kemudian setiap warga dari Kabupaten Morowali Utara memiliki hak untuk melakukan pesta demokrasi nanti di 5 tahun yang akan datang lagi ataupun juga terhadap pemilihan-pemilihan yang kemudian akan dilakukan begitu. Nah, kali ini sudah bersama saya dua narasumber yang akan bergabung bersama kami di podcast Kominfo ataupun juga di podcast dari Kominfo bekerja sama dengan KPU dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Yang pertama adalah Ibu Hartati, anggota KPU Morowali Utara. Beliau saat ini dipercayakan untuk memimpin divisi data dan perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Hartati? Alhamdulillah. Ya, Hartati SH tepatnya begitu ya. Ini sudah lama ini Bu berada di divisi data dan perencanaan Bu? Kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Karena ya. KPU untuk kontrak 5 tahun. 5 tahun. Saat ini saya sudah menjabat hampir 3 tahun. 3 tahun. Dan itu ada di data dan perencanaan ya. Atau pernah ada di divisi yang lain juga? Dari awal saya sudah menjabat sebagai divisi perencanaan data dan informasi. Baik. Itu kalau tidak salah saya lagi 8 bulan kita menghadapi pemilu, kami masuk di KPU. Baik. Langsung memegang divisi data dan perencanaan. Baik. Dan juga narasumber kita yang kedua atau tamu kita yang kedua di podcast kali ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah Bapak Dr. Ranus Benhar Tandi Tialen. Pak Kadis, selamat pagi Pak Kadis. Pagi. Ya, sehat Pak Kadis? Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, sehat Pak ya. Ini gimana Pak Kadis sibuk-sibuknya menjelang akhir tahun tapi masih harus juga berurusan dengan data-data begitu Pak Kadis? Ya, memang ini salah satu tusi dari Dukcapil ya Pak ya? Ya. Jadi kami kerja dari awal Januari itu sampai Desember Pak. Pelayanan khusus untuk masyarakat. Untuk masyarakat, terutama untuk pendataan, by name, by address begitu ya Pak ya? Untuk mendapatkan dokumen. Adminduknya. Oke, Adminduk disebut ya Pak? Administrasi Kependudukan. Baik, bersama dengan dua narasumber kita, sahabat Humas Kominfo, kita tentunya akan sekali lagi ini berbicara bagaimana kemudian data ini dipertahankan atau data ini kemudian dibenahi secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi warga Morowali Utara yang nanti tidak memiliki hak begitu ya untuk kemudian menyalurkan aspirasi mereka ketika adanya pilkada ataupun juga pileg dan pilpres yang dilakukan secara serentak. Saya akan langsung saja ke Bu Hartati dulu ya. Bu Hartati, kalau kita monef dulu nih Bu, kita monitoring evaluasi dulu nih Bu ya dari 2024 serentak kemarin dilakukan, apa yang kemudian menjadi bahan evaluasi dari KPU Morowali Utara sendiri terhadap pilpres, pileg dan pilkada? Ya, dari kami itu karena saya kalau tidak salah lagi 8 bulan. Lagi 8 bulan pemilu itu kami masuk di KPU, itu terpilih kemarin kami masuk di KPU dan saat itu juga lagi proses pendataan pemilih. Jadi lagi proses pendataan pemilih dan pada saat itu memang benar-benar lagi sibuk-sibuknya pendataan. Selang beberapa hari saya di KPU, saya harus membenahi beberapa persoalan yang yang sering kami temukan di lapangan ketika mendata itu, seperti contohnya ini pemilih TMS. Yang tidak memenuhi syarat Bu ya? Iya, pemilih TMS yang tidak memenuhi syarat ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu kategori meninggal dunia, yang kedua kategori TNI Polri, yang ketiga kategori pindah keluar, itu sudah bukan warga Morowali Utara ya. Kemudian
di bawah umur 17 Di bawah tahun. umur 17 Jadi tahun. problem yang sering kami temukan itu adalah kategori meninggal itu biasanya di data kami datanya masih hidup, tetapi fakta di lapangan orangnya sudah meninggal. Udah dikubur gitu. Jadi itu hampir setiap pemilu itu selalu kami temukan persoalan seperti itu. Dan itu kalau menurut saya itu mungkin karena partisipasi masyarakat yang memang dibutuhkan supaya dapat melaporkan diri bukan hanya di KPU tetapi juga di Dukcapil ketika ada keluarga yang meninggal itu agar datanya supaya bisa dicapil dihapuskan atau dihilangkan, karena ketika dari keluarga yang meninggal ini tidak melaporkan, datanya akan muncul terus di pendataan KPU, dan itu sebenarnya KPU sudah mengusahakan untuk menghilangkan pemilih tersebut untuk tidak diikut sertakan. Iya, diikut sertakan. Tetapi ketika di Dukcapil tidak menghapus penduduk tersebut, itu akan tetap muncul kembali seperti itu, karena seperti kita ketahui bahwa data kami itu adalah data yang berasal dari Dukcapil, berasal dari Dirjen Dukcapil, dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Dirjen Dukcapil. Itu kami terima yang yang biasa dikenal dengan DP4. DP4 diturunkan ke KPU. Nah, ketika masyarakat tidak berpartisipasi untuk melaporkan diri ke Capil, disitulah datanya akan muncul lagi di KPU. Berarti evaluasi yang dilakukan Bu sejauh ini dari 2024 ini berarti banyak miss data ya Bu ya? Iya, seperti itu. Banyak miss data karena data DP4-nya yang kemarin yang diturunkan ini kemudian ada yang sudah meninggal, ada yang tapi masih dinyatakan hidup begitu di lapangan. Benar ya Bu ya, seperti itu. Oke, silakan Ibu, mungkin mau dijawab lagi. Jadi dari kami bagaimana cara untuk memperbaiki data tersebut, kami berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan Tabe Pak Kadis ini mungkin hampir hampir tiap saat ya. Iya, saya komunikasi baik secara langsung ataupun via telepon untuk membantu KPU supaya bisa bagaimana data-data yang kami rasa ini memang kami masih perlu diperbaiki seperti itu. Baik, tapi sebelum saya ke Pak Kadis, terakhir Bu untuk sesi ini ke Bu Hartati. Evaluasi di 2024 semua oke begitu ya Bu secara data ya. Artinya pada saat pemilihan kemarin begitu Bu. Alhamdulillah pada pemilu awal di 2024 juga selang beberapa bulan setelah pemilu kami harus dihadapkan dengan tahapan pilkada kembali, dan itu kami memutakhirkan kembali data yang di pemilu kemarin. Alhamdulillah pada saat pilkada untuk untuk persoalan data ini, alhamdulillah di Mahkamah Konstitusi itu kami tidak disidangkan. Jadi tidak ada item persidangan untuk masalah untuk data ya. Tapi persoalan lain pada saat itu. Iya. Karena di data kami, insya Allah dari tahun 2024 itu sampai saat ini, insya Allah akan tetap kami perbaiki terus dengan berkoordinasi dengan Dukcapil. Baik, terima kasih Ibu Hartati. Nanti akan banyak sekali pertanyaan lagi Bu ya. Saya ke Pak Kadis sekali lagi. Pak Kadis, data untuk sementara kalau kita melihat ada berapa jumlah penduduk Morot Pak yang wajib untuk memilih begitu Pak? Kalau data mungkin hitungan kasar aja Pak ya. Kalau jumlah penduduk secara keseluruhan itu 155.000 secara keseluruhan Pak. 142 jiwa. 155.142 jiwa. Ya. Gitu. Nah, hasil dari Monef evaluasi kemudian Pak di 2024 dari adanya pesta demokrasi seperti apa dari Dukcapil melihatnya begitu Pak? Iya. Ya memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Hartati dari KPU bahwa memang kita masih menemukan data orangnya sudah meninggal, tetapi di data masih hidup. Nah, masih bernyawa. Ya, inilah salah satu permasalahan Pak yang kita hadapi, karena ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartati tadi bahwa masyarakat itu atau keluarga yang tidak melaporkan Pak, tidak melaporkan.
bahwa keluarga saya ada yang meninggal, ya kan? Jadi tetap akan terbawa, Pak. Jadi kalau tiada laporan, itu data tidak bisa dihapus, Pak. Oke. Iya. Ya. Yang harusnya melaporkan siapa, Pak Kadis? Keluarga, Pak. Keluarga. Nah, jadi kemarin memang sebelum saya masuk di Dukcapil, ya kondisinya begitu. Banyak keluarga yang tidak melaporkan Ya, tapi anggota setelah keluarga. kami melakukan membuat semacam inovasi lewat WhatsApp, Dukcapil Menyapa, Oke. jadi semua persoalan yang ada di masyarakat itu dilaporkan lewat kepala desa melapor ke WhatsApp kami, Dukcapil Menyapa. Berarti jenjangnya keluarga melaporkan ke Kades masing-masing, Ya. dan kemudian diteruskan ke WhatsApp utama dari Dukcapil, Pak. Dukcapil. Jadi supaya kami bisa meneruskan ke pusat. Karena itu kami tidak bisa menghapus juga, Pak, kalau kami harus melaporkan lagi ke pusat. Nah, dari pusat akan turunkan itu. Setelah permohonan kami ke sana. Nah, itu kan disebut dengan data DP4, Pak, ya? Ya. Ya. Itu DP4 kan Bagiannya KPU. sudah ada MOU antara Dirjen Dukcapil dengan KPU, Pak. Jadi KPU sudah bisa langsung Oke. ke Tapi Pak Kadis melihat ketika Pesta Demokrasi 2024 berjalan dengan baik, partisipasi warga pada saat itu tinggi, Pak, ya? Artinya sesuai dengan apa yang data yang dimiliki oleh Dukcapil sendiri, Pak, begitu dari jumlah. Kalau kita lihat persentase kemarin ya cukup baik, Pak. Cukup baik. Buktinya tidak ada komplain. Tidak ada ya komplain. kan? Tidak ada komplain dan tidak ada sidang waktu itu kan. Ya. Nah, itu menandakan bahwa Baik. kita ya termasuk sukses lah. Baik. Pak Kadis, kalau bicara tentang akses pelayanan dinas Dukcapil, itu apa saja, Pak, yang bisa diakses oleh warga, Pak, saat ini dari Dukcapil sendiri? Yang bisa diakses, Pak, ada inovasi kami juga yang namanya Sabit. Satu lahir, 5 dokumen terbit. Satu kelahiran, 5 dokumen terbit. 3 dari Dukcapil, 1 dari Faskes, 1 dari BPJS. Jadi Sabit, 1 lahir, 5 dokumen terbit, 5 Pak. dokumen terbit. 3 dari Dukcapil. Yaitu apa aja itu, Pak? perubahan KK, akte lahir, lahir, dan kartu identitas anak. KIA. Kemudian dari Faskes, fasilitas pada saat persalinan, itu kan gratis, Pak. Semua gratis, dan kemudian dari BPJS. Nah, itu. Jadi dapat, Pak. Kemudian yang bisa diakses juga oleh masyarakat itu seperti kami memberikan atau jemput bola kalau ada yang kawin, Pak. Oke. Kami langsung memberikan akte kawin pada saat pernikahan. Begitu juga kami menerbitkan akte kematian. Pada saat mau penguburan, kita langsung terbitkan, Pak. Baik. Jadi ini adalah akses yang menjadi inovasi dari Dukcapil, ya, mulai dari lahir, kemudian menikah, sampai meninggal, sampai kematian atau sampai meninggal. Ya, bahkan saya sendiri memang pribadi begitu, sahabat Kominfo, kalau lagi nge-MC wedding memang langsung aja begitu, Pak, ya. Ini akte pernikahannya langsung dibulirkan sama Dukcapil begitu, Pak. Ya. Inovasi yang luar biasa gitu, Pak Kadis. Baik. Tapi Pak Kadis, kalau kita geografi dari Morowali Utara ini kan memang luas, Pak, ya. Artinya kan jangkauannya sebenarnya banyak tantangan, rintangan begitu, Pak. Banyak, 100-an desa ya mungkin, Pak, ya. 120 desa. 120 desa. Nah, itu 3 kelurahan. Gimana kemudian Pak Kadis bisa memetakan persoalan-persoalan rintangan geografis, Pak? Jadi daerah kita ini, Pak, ada yang di pulau, ada yang di pedalaman. Atau di dataran atas. Betul. Jadi yang kami lakukan itu ya jemput bola langsung ke bawah, kemudian kami lihat kalau umpama, karena kami tidak bisa berbuat, Pak, bekerja kalau tidak ada jaringan. Berarti jadi kami harus melihat kira-kira di sini yang ada jaringan, baru kita pusatkan pelayanan di situ. Tapi kemarin puji Tuhan dari Kominfo memberikan pinjaman kami Starlink. Inilah kolaborasi. Itu kolaborasi. Jadi kami bisa melayani, Pak, dengan baik.
Baik, kolaborasi lintas instansi, lintas instansi. OPD gitu ya. Lintas OPD, Baik, ya. saya kembali ke Bu Hartati. Bu Hartati, ini problem-problem yang sering muncul dalam pendataan pemilih, salah satunya memang adalah warga yang sudah meninggal, tapi di KK masih dinyatakan hidup begitu Bu ya. Nah ini kan saya punya catatan Ibu. Banyak masyarakat yang kemudian tidak membuat laporan data meninggal begitu Bu. Ya, makanya muncul terus di Iya. DP4. Nah, itu kenapa kemudian ketidaksadaran warga untuk hal ini begitu Bu Hartati? Apa yang menjadi poin evaluasinya begitu Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini memang kita dibutuhkan partisipasi masyarakat Ya. atau kesadaran masyarakat Oke. untuk melaporkan dirinya jika ada keluarga yang sudah meninggal. Karena di sini saya rasa itu untuk partisipasi dalam pemilihan itu bukan hanya dinilai dari pada saat yang bersangkutan, pada saat masyarakat datang memilih di Ya. TPS, tetapi bagaimana juga partisipasi masyarakat itu untuk mengikuti dari awal tahapan pemilu dengan cara ikut serta dalam pendataan pemilih, seperti ketika ada perubahan data penduduk itu segera melaporkan diri ke Dukcapil ataupun di KPU, karena perubahan data penduduk itu sangat berpengaruh kepada data pemilih kami. Ketika data penduduk masyarakat ada perubahan, itu harus juga Ya. KPU ketahui seperti itu, karena itu bisa mempengaruhi, bisa saja data kami berbeda dengan data penduduk seperti itu. Nah, itu kalau tadi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, harusnya ini kan bisa bersinergi ya Bu ya. Iya, betul. Karena Dukcapil sendiri punya inovasi yang luar biasa begitu ya. Tapi memang sejauh ini KPU dan Dukcapil terus berkomunikasi Bu ketika adanya pilkada serentak begitu ya Bu ya. Alhamdulillah dari KPU dengan Dukcapil ini sampai saat Ya. ini masih terjalin bagus, Harmonisasinya. iya, harmonis, kolaborasinya, kerjasamanya, Ya. karena saya saat ini lagi pendataan pemilih berkelanjutan. Ya. Itu hampir setiap hari Hampir saya setiap hari. menghubungi Ya. ke Capil untuk memastikan data penduduk Baik. ini apakah benar-benar sudah valid Baik. ataupun ada yang bisa diperbaiki, karena seperti kita ketahui bahwa Capil ini adalah penanggung jawab Ya. penuh data penduduk. Jadi ketika data yang kami miliki itu ada masalah, pasti saya larinya ke Capil. Larinya ke Capil. Iya. Berarti Pak Kadis jangan bosan-bosan ya Pak ya, Iya. menerima telepon atau WhatsApp nih dari KPU begitu. Baik, Bu, di sini Bu Hartati saya juga punya catatan pemilih sulit ditemukan. Nah, itu gimana itu Bu kalau kasus-kasus ini Bu? Ya, pemilih sulit ditemukan ini biasanya seperti kita ketahui bahwa daerah kita ini adalah daerah urban, Ya. wilayah tambang yang cukup banyak penduduk yang keluar masuk. Nah, di sini biasanya ketika petugas kami Pantarlih mendata, ini kan penduduk di Morowali Utara ini, penduduk masuk biasanya itu datang datang mengambil KTP Adminduk di Dukcapil dengan alamat seperti saya kasih contoh alamat Kolonodale, Ya. tapi tinggalnya di Bunta. Di Bunta. Sehingga itu sangat menyulitkan Baik. petugas kami untuk menemukan pemilih tersebut. Oke, Dan berarti itu definisi sulit ditemukan Bu ya, bukan sulit ditemukan lagi berkebun atau lagi apa, tapi sebenarnya yang urban ini Bu, keluar iya, masuknya. yang keluar masuknya penduduk ini. Oke. Bahkan bisa dibilang itu ribuan. Pada Ribuan, saat iya, iya. pemilu pilkada kemarin itu kami sangat kesulitan dengan penduduk-penduduk yang berpindah-pindah, iya, pendatang seperti itu, karena hampir tidak ditemukan di alamat yang sesuai dengan data kependudukannya seperti itu. baik. Ribuan kami tidak temukan, dan itu imbasnya sampai pada saat pemilihan, di pemilihan 3 hari lagi pemilihan, kami membagikan C6 yang biasa dikenal itu dengan panggilan memilih, itu tidak ditemukan juga orangnya. Jadi kami tidak temukan pada saat mendata, Iya. kami juga tidak temukan pada Iya. saat membagikan. Seperti Apa karena mungkin sudah pindah lagi nih Bu? Ya. Ya, resign dari pekerjaan di tambang, pindah ke kota asal, mungkin begitu kali Bu ya Ya, faktornya ada ya. juga seperti itu.
karena mungkin sudah selesai kontrak, Kontrak, atau apa, jadi ya. sudah berpindah lagi, Iya. sudah kembali Baik, ke asal, baik. sehingga kami tidak menemukan penduduknya. Oke, nanti saya akan ke sana sedikit Ibu ya, tapi saya kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang kesadaran, kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya ya dari setiap warga begitu, ini terutama tentang KTPL, elektronik, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, akte perkawinan. Aduh, saya takut nih kalau bilang akte perceraian ini Pak. Ini menjadi larangan sebenarnya gitu Pak. Ya, tapi dokumen-dokumen ini begitu Pak. Ada nggak kemudian masyarakat yang tidak melek begitu Pak, tidak sadar sejauh ini Pak? Dan keterbatasan apa sih yang dimiliki Pak Kadis? Betul. Jadi kami melihat masyarakat ini memandang sepele Dokumen tersebut. masalah dokumen Dokumen hidupnya ya. hidupnya. Nah, nanti pada saat mereka butuh baru datang, Baru datang. ya kan? Contoh mau urus taspen pama, baru datang urus akte kematian, kan syaratnya itu Pak. Ya, Taspen tidak akan cair kalau tidak ada akte kematian Pak. betul. Kalau mengharapkan surat keterangan dari desa itu tidak akan Ya. tidak di ACC oleh Tidak akan ada validasinya begitu ya Pak Kadis ya. Jadi itulah masyarakat kita. Tapi seiring berjalannya waktu ini kita sudah memasuki era digitalisasi dan semua yang akan kita lakukan, contoh mau buka rekening, mau naik haji, mau urus paspor dan lain sebagainya, semuanya kembalinya ke persyaratannya adalah Adminduk tadi. Adminduk tadi, ya, KTP, KK dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah mulai saya lihat perkembangan masyarakat sudah mulai ini Pak. Ya, sudah mulai paham Pak Sudah Kadis. mulai paham. Mengerti. Ternyata dokumen kependudukan itu sangat penting. Nah, itu. Baik. Jadi kita bukan hanya menerbitkan dokumennya Pak, tapi kita bagaimana supaya bisa menggerakkan hati masyarakat supaya bisa memiliki dokumen. Baik. Nah, ya. Nah, ini salah satu yang menjadi keterbatasan kan memang kita bicara sumber daya manusia ya tadi Pak Kadis ya. Tapi kalau kita bicara sarana prasarana tadi seperti disampaikan Pak Kadis adalah masalah jaringan. Walaupun memang sejauh ini sudah berkolaborasi bersama Kominfo begitu sehingga terbantu. Kemudian adanya mobil operasional mungkin begitu Pak ya. Kemudian juga operator siap Dinas Dukcapil begitu Pak. Ya, keterbatasan-keterbatasan ini. Nah, apa yang kemudian menjadi solusi Pak ketika hal-hal ini terjadi di lapangan Pak terkait aksesibilitas, sarana prasarana, jaringan, kemudian transportasi dan kendala di operatornya begitu Pak Kadis. Iya. Beberapa hari yang lalu, bulan kemarin, kebetulan kami dari Dukcapil kolaborasi dengan PMD, desa dengan Kominfo, itu mengadakan satu pelatihan Pak. Oke. Satu pelatihan yang betul-betul ini bukan memanjakan masyarakat Pak, tidak. Tetapi bagaimana supaya apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat itu betul-betul tidak nyangkut di tengah jalan. Oke, tidak putus. Tidak putus. Nah, jadi sekarang dengan adanya pelatihan ini, aplikasi yang kita buat, masyarakat tidak lagi datang ke kami Pak. Baik. Di kabupaten. Baik. Tetapi perangkat desa yang mendatangi masyarakat untuk menjemput bola. Oke. Nah, kalau yang ada jaringan, oke enggak Pak. Iya, Berarti iya. aplikasi itu Iya, bisa ya. Tapi iya. ada salah satu menu yang ada di aplikasi itu jemput bola, maksudnya jemput mengambil berkas, kemudian membawa ke Baik. kecamatan. Kalau dia tidak ada jaringan. Nah, jadi itu fitur itu yang betul bisa membuat masyarakat bisa Baik. terbantu Pak dengan adanya Aplikasi. aplikasi. Baik, berarti aplikasi ini sudah di launching Pak? Sudah. Sudah dipublikasikan? Sudah. Namanya adalah Pak Kadis?
Sidia Dukcapil. Sidia Dukcapil. Nah, Sidia Dukcapil ini kira-kira nanti akan berkolaborasi bersama KPU ketika ada pilkada mendatang nanti. Saya nggak tahu 2029 mungkin begitu Bu Hartati. Iya, betul. Iya, akan ada mungkin Pak sinergi ke sana begitu Pak Kadis? Itu sudah pasti Pak. Contoh yang seperti Bu Hartati katakan tadi bahwa yang tadinya umpama dia masih dinas setelah pensiun otomatis sudah punya diperbarui datanya. dokumennya. Oke. Begitu juga yang meninggal Pak. Baik. Itu otomatis sudah dapat. Berarti akan lebih memudahkan begitu lebih ya. memudahkan. Iya, baik. Saya kembali ke Bu Hartati. Bu Hartati, kalau melihat Ibu Hartati sudah mendengar aplikasi Sidia dari Dukcapil. Iya, apakah ini akan ada jalinan kolaborasi nantinya Bu untuk kemudian membantu data dan rencana yang dibutuhkan oleh KPU, Bu? Saya rasa ini aplikasi Sidia ini bagus sekali, terobosan terbaru dari Dukcapil. Itu sangat membantu sekali karena kita ketahui bahwa penduduk ini banyak yang daerah-daerah yang sulit dijangkau. Itu saya rasa itu memudahkan penduduk-penduduk yang lainnya untuk bisa mengupdate kembali data penduduk yang ada di mengupdate kembali datanya masing-masing seperti itu. Jadi kalau Bu Hartati mendengar tadi Pak Kadis sering jemput bola, KPU sendiri pun juga begitu ya Bu ya, kalau terkait data Bu ya. Artinya tidak mengharapkan data yang dikirim by sistem aja, tapi mungkin ada ke lapangan gitu, observasi langsung gitu Bu. Iya, sejauh ini KPU pada saat tahapan itu kami punya petugas di kecamatan dan juga desa. Jadi ketika ada persoalan data ataupun ada yang perlu kami perbaiki, itu kami menghubungi petugas yang ada di desa dan di kecamatan. Kemudian petugasnya tersebut memberikan informasi ke kabupaten. Jadi kami rasa tanpa kami perlu turun langsung di kabupaten, itu sangat mudah untuk mendapatkan data. Karena kami memiliki perpanjangan tangan seperti itu. Berarti sebenarnya alur pendataan ini sebenarnya sudah terstruktur dengan baik Bu ya? Iya. Dari desa, kemudian ke kecamatan, dan kemudian ke kabupaten, dan kemudian langsung ke KPU. Baik, Bu Hartati, saya punya catatan lagi. Pemilih tidak memegang adminduk. Ini yang juga menjadi problem yang muncul begitu Bu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya ke Pak Kadis gitu, karena kurangnya kesadaran warga untuk tidak memiliki KTPL misalnya begitu. Nah, KPU sendiri pun juga melihatnya begitu Ibu ya? Iya, betul. Ketika pemilih tidak memiliki KTPL, itu bisa menyulitkan kami juga dalam pendataan, karena dalam mendata kami mencocokkan KTP ataupun KK. Jadi di pendataan kami itu sangat banyak juga problem seperti itu ditemukan, terutama di daerah pedalaman. Itu di daerah pedalaman itu kami rasa itu masih ada pemilih yang tidak punya KTPL ataupun pemilih yang tidak memegang KTPL. Ketika petugas kami datang, biasanya itu pemilih ini contohnya suku Wana yang ada di seberang itu, banyak sekali agak jauh Bu ya untuk diakses begitu. Iya, itu petugas kami ketika datang itu mereka tidak memegang adminduk sama sekali seperti itu. Jadi banyak kasus seperti itu sehingga menyulitkan kami untuk mencocokkan data. Coklitnya begitu. Itu menjadi salah satu problem juga dari kami karena kami dalam mencocokkan data itu menggunakan KTP ataupun KK seperti itu. Baik, Pak Kadis, sekali lagi Pak, geografi kita ini kan luas Pak ya, sudah sampai dikatakan Ibu Hartati seperti suku Wana yang mungkin ada di Menyoe ya Pak ya, kalau saya tidak salah yang berada di seberang sana. Nah, jemput bola sudah dilakukan Pak Kadis, kemudian juga melibatkan lintas OPD juga sudah dilakukan. Ada nggak kemudian hal-hal lain yang ketika Dukcapil turun Pak ke lapangan ini menjadi salah satu rintangan begitu Pak, dan tantangan yang berat gitu Pak, terutama warga yang berada di luar yang susah dijangkau Pak? Iya. Tantangan yang kami dapatkan Pak, kalau kita kami turun pelayanan, paling sering kita dapatkan itu warga tiada tempat. Padahal ini sudah diumumkan di gereja, sudah sosialisasi di WA mungkin begitu Pak ya, kalau baca WA desa, sudah di segala macam Pak yang kita sudah lakukan. Tapi
ya susah juga Pak ya. Karena ini orang mau mencari Pak, Ya. mau cari makan. Area mereka di kebun mungkin Pak ya. Contoh yang di dataran atas, ya kan. Pada saat kita datang, yang bersangkutan tidak di tempat. Padahal kita mau pindahkan alat tidak mungkin Pak, Iya. ya kan. Karena cuma di situ yang ada jaringan. Oke. Itu contoh. Jaringan ini faktor utama begitu Pak Kadis. Paling vital Pak Paling vital. untuk Dukcapil. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa jaringan. Ya. Nah, tapi itu tadi dengan adanya pelatihan tadi Pak, Hmm. yang tiada jaringan, perangkat desa menjemput berkas sama masyarakat, perangkat desa bawa ke kecamatan, kemudian diteruskan ke kami. Nah itu solusi yang Ya. di Berarti yang kami solutif buat. begitu Pak ya, dijemput. Ya. Jadi mudah-mudahan Bu ke depan permasalahan yang kita dapatkan tidak terjadi lagi. Oke, berarti ini bisa jadi evaluasi kalau nanti adanya pesta demokrasi nih ya. 2029 akan terjadi lagi Bu ya, karena kita belum tahu nomenklatur terbarunya itu Bu ya. Iya. 2020 Bisa dibocorkan apakah kita tetap dengan pilkada serentak berarti nanti Bu? Pasca putusan di MK itu 2029 kita mulai tahapan kembali. Tahapan kembali. Iya, Berarti itu masih serentak semua Bu ya? masih serentak, cuma kemungkinan akan berubah pemilihannya yang sebelumnya itu pilpres itu digabung dengan pemilihan gubernur. Oke. Pemilihan Ya. dewan pileg legislatif. Ya, sekarang saat ini mungkin akan berubah seperti itu, pemilihan nasional dan pemilihan lokal atau daerah seperti itu. Baik. Jadi Akan dipisah nanti, Bu? Iya, akan dipisah, kemungkinan besar akan dipisah pasca putusan itu pemilihan nasional sendiri, Oke. kemudian pemilihan lokal ataupun daerah itu sendiri. Baik. seperti itu. Range waktu nanti jauh begitu dari nasional kemudian lokal daerahnya Bu, atau mungkin bisa di-spill nih Bu? Ya, kalau range waktu itu kita masih menunggu. Oke, masih menunggu PKPU lagi, Bu, ya? PKPU lagi. Baik. Yang pasti untuk pasca putusan MK Ya. kemarin itu pemilihan dirubah. Ya, Yang ya. tadinya itu pemilihan legislatif dan eksekutif dan Ya, legislatif. ya. Saat ini akan berubah menjadi pemilihan nasional dan lokal pemilihan lokal atau seperti daerah, itu. ya. Tetapi untuk regulasinya juga masih ada di DPR. Nanti kita menunggu saja. Oke, berarti masih belum disahkan Bu ya? Masih dibahas Iya, terus betul. mungkin ya dari Bapak Ibu yang berada di anggota DPR. Iya, Baik, betul. tapi kalau melihat dengan situasi begitu Bu, konsep seperti itu, apakah ini akan lebih memudahkan untuk pendataan Bu? Kira-kira kalau konsepnya sudah dipisah antara nasional dan lokal daerah Bu? Ya, dari pendataan sendiri ini, saya rasa ini sama saja problem-problem yang akan kita dapatkan di lapangan, karena tentunya kita mendata masyarakat yang ada di wilayah kita sendiri. Ketika pemilih lokal diterapkan, itu kita masih tetap juga akan menerima pemilih dari luar wilayah kita, misalkan ya. pemilih khususnya Sultan. Ya, Jadi ya. khususnya Sultan, jadi kita masih tetap akan menerima nantinya pemilih gubernur. Baik, Seperti itu. baik. Jadi bukan hanya pemilih bupati yang kita terima di saat pemilu, tapi pemilih gubernur juga akan kita terima. Baik, Seperti baik. itu. Oke, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ada istilah clearing data Pak secara rutin. Nah, Dukcapil apa yang dilakukan ketika clearing data secara rutin begitu Pak? Iya. Jadi setiap ada data yang bermasalah, kita selalu berupaya bagaimana supaya kita selalu clearing data. Oke. Nah, jadi supaya data itu bisa boleh kata bersih dan bisa digunakan. Contoh seperti ada nik ganda, data ganda. Data ganda, nah itu Ya, nih ganda. itu kan Sering terjadi ya Pak Kadis ya? Sering terjadi Pak. Oke. Dalam 1000 orang itu bisa terjadi satu nik dipakai 2 orang. Oh, satu nik bisa untuk dipakai Bisa 2 orang Pak ya? Ya, jadi tetapi itu kami
ajukan ke pusat, Oke. ke Dirjen. Dirjen. Nah, nanti dari Dirjen yang Hmm. menghapus satu. Hmm. Oh, ternyata si A yang punya nik, si B dibuatkan nik baru. Kira-kira begitu. Baik, baik. Ya. Makanya clearing data ini harus dilakukan secara rutin. Iya, secara Oke. rutin, Pak. Baik, Bu Hartati, tadi kalau melihat geografi Morowali Utara yang memang agak sulit begitu, Bu ya. Tadi Pak Kadis sampai mengatakan ada yang sudah disosialisasikan tapi kemudian tidak datang, kemudian akan ada solusi-solusi lain lagi. Nah, ini biasanya kan jarak perjalanan, jarak tempuh selama 2 hari begitu, Bu ya. Ya. Kemudian kesulitan untuk mencari petugas coklit yang bersedia untuk mendata daerah tersebut. Nah, gimana kemudian KPU, Bu, melihat hal-hal ini dan apa yang akan menjadi terobosan solutif untuk kedepannya begitu, Bu Hartati? Iya. Memang di di wilayah kita ini seperti kita ketahui bahwa masih ada daerah yang sangat terpencil, khususnya di daerah Bungku Utara. Bungku Utara, Itu ya. ada salah satu desa yang kalau tidak salah perjalanan jalan kaki hanya bisa ditempuh berjalan kaki dan kurang lebih 2 hari. 2 hari. 2 malam. Bu Hartati sempat turun begitu juga? Atau Saya anggota ya? belum. Oke, Ya. baik. Jadi di situ sedikit agak kesulitan Ya, ya. dari kami KPU untuk merekrut petugas yang bersedia untuk mau turun mendata di daerah tersebut. Sehingga kemarin kami pada saat merekrut petugas sampai selesai waktu perekrutan itu tidak ada petugas yang bersedia karena jarak tempuh yang Jarak tempuh sampai 2 hari iya. begitu, Bu ya? Iya, jarak tempuh Iya. yang cukup jauh sehingga kami itu agak lama bisa Ya. menemukan masyarakat yang mau bersedia untuk naik ke atas mendata ataupun petugas di TPS. Dan pada saat itu alhamdulillah kami juga sering berkoordinasi Baik. dengan pemerintah desa sehingga pemerintah desa mencarikan solusi siapa yang bisa ditugaskan untuk datang mendata di atas. Seperti Berarti ini itu. sama saja ya sebenarnya, Bu ya? Iya. Ya, kesulitan yang dihadapi oleh Dukcapil dan KPU sehingga ada jalan-jalan keluar Iya. gitu ya, mendatangi petugas desa langsung begitu ya, Pak Kadis. Baik, Bu, ini kalau Bu Hartati lagi. Regulasi yang terkait umur 17 tahun, Ibu ya. Ini ada regulasi KPU dan Pemda yang berbeda dalam pendataan pemilih KPU, mendata pemilih yang sudah berusia memenuhi syarat sebenarnya 17 tahun. Itu perbedaan apa yang biasa sering terjadi begitu, Bu? Ya, itu regulasinya termasuk salah satu tantangan juga dari kami terkait regulasi ini karena ada perbedaan regulasi antara KPU dengan Pemda sendiri ini, yang mana kami dari KPU ketika mendata pemilih itu syaratnya yaitu berusia 17 tahun ke atas. Ke atas. Atau Berarti sudah 17 plus 1 hari, Bu ya? 17 tahun hari itu juga. Hari itu kami juga? Oke. data, iya. Oke. Jadi 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Seperti itu. Itu MS sebenarnya, Bu? Iya, Memenuhi memenuhi syarat. Iya, Jadi iya. itu salah satu syarat kami dalam pendataan pemilih. Nah, ketika kami menemukan pemilih yang sudah kawin atau pernah kawin di bawah umur 17 tahun, Nah. itu kami harus data seperti itu. Kategorinya MS itu, Bu? Kategorinya MS karena iya. sudah pernah kawin, Menikah. ya, karena sudah menikah. Hmm. Seperti itu. Jadi di KPU penduduk tersebut didata, tetapi di Pemda. sendiri penduduk tersebut ketika belum 17 tahun belum layak KTP, mendapatkan KTP begitu ya, Pak seperti Kadis, ya, itu. perbedaan ini. Sedangkan syarat utama kami dalam mendata itu adalah memiliki KTPL, seperti itu. Baik, baik. Nah, itu gimana, Pak Kadis? Ada perbedaan begitu, Pak Kadis? Iya. Kalau yang belum kawin, Belum kawin tak? belum 17 tahun, Iya. ya berarti belum bisa kan? Kecuali dia 17 tahun. Ya. Tapi kalau dia sudah kawin, itu bisa. Oke. Kalau dia sudah kawin Baik, baik. atau pernah kawin, Baik, baik. ya kan? Nah, berarti ini nanti akan dievaluasi ya, Bu ya, perbedaan ini ya, perbedaan pandangan ini, Pak Kadis mungkin, Bu Hartati, ke depannya. Ya coba, saya juga baru tapi mendengar yang saya ini tahu ya? kalau dia sudah kawin, itu sudah
berhak. Berhak, oke. Iya. Walaupun belum 17 tahun begitu. Iya. Iya. Gimana itu Bu Hartati? Mungkin, tapi ini kan bukan hanya di Morowali Utara saja begitu Bu ya. Iya. Semua kota kabupaten Semua provinsi kota. mengalami ini biasanya. Iya. Saya sering mendengar ini Bu. Nah, gimana dari KPU sendiri Bu kemudian? Dari KPU memang dalam mendata seperti itu. Oke. Ya. Oke. Syaratnya adalah 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Nah, terkhusus ini di daerah Morowali Utara. Iya, di daerah Morowali Utara ini kami banyak sekali temukan itu pemilih yang sudah kawin di bawah umur. Di bawah umur, ya, betul. Iya, pemilih yang sudah kawin Baik, di bawah baik. umur itu otomatis belum memegang KTP. KTPL, iya. Begitu. Padahal Masih, pendataan KPU harus ada KTPL karena ada NIK-nya gitu ya Bu ya. Oke. Masih memegang kakak yang Iya. bersama keluarga Ayah masing-masing, ibunya. orang tua masing-masing Baik, seperti baik, itu. baik. Kemudian begitu juga untuk mendapatkan buku nikah di KUA itu harus 17 tahun kalau tidak salah untuk buku baik, nikah. baik, Jadi baik. mereka itu kalau menikah secara resmi mungkin belum bisa karena belum 17 tahun Baik. begitu. Iya, jadi undang-undang perkawinan itu bukan 17 tahun, Bu, tapi dia harus 19 tahun. 19 tahun Pak 19 justru? tahun. Oke. Laki-laki dan perempuan. Perempuan. Iya. Oke, ya. Tapi ini kan sebenarnya sekali lagi bukan permasalahan kabupaten ini saja, tapi memang permasalahan yang Ya. sering muncul Mungkin. ya ketika pilkada hadir begitu, dan ini memang di semua daerah begitu ya. Baik, Pak Kadis, kita sudah mendengar banyaknya layanan aplikasi yang sudah dilakukan oleh Dukcapil, sudah di launching aplikasi Sidia. Ya, kebetulan kami juga sempat hadir pada saat itu dan menyaksikan secara langsung Bupati Morowali Utara dan Wakil Bupati juga hadir, dan juga dari Dirjen Pak ya, dari Kementerian pun juga hadir, dan ini memberikan respon yang luar biasa Pak ya. Bahkan ada sabit juga tadi sudah disampaikan, Dukcapil menyapa Pak Kadis dengan berbagai inovasi dari semua platform media yang sudah digunakan oleh Dukcapil. Kira-kira ini memang menjadi satu kekuatan dari Dukcapil Morowali Utara untuk pendataan-pendataan seperti ini begitu Pak Kadis. Iya. Dengan adanya pelatihan yang cukup baik ini, tentunya ya kita berharap ke depan agar sepanjang aplikasi ini digunakan sesuai dengan peruntukannya, saya yakin Pak, saya sangat yakin semua permasalahan yang menyangkut dokumen Ya. Dukcapil, Adminduk itu akan terselesaikan. Baik. Ya. Tapi Pak Kadis melihat aplikasi Sidia khususnya Pak, ini kan digitalisasi Pak ya. Ini banyak kemudian yang sudah tahu begitu Pak dan menggunakan aplikasi ini. Iya. Gitu. Pak Kadis melihatnya sejauh apa progresnya setelah di launching di beberapa bulan lalu di Palu Pak? Iya. Setelah di launching beberapa bulan yang lalu, respon dari masyarakat sangat baik. Baik, oke. Karena dengan adanya aplikasi ini yang diluncurkan oleh hasil kolaborasi 3 dinas ini, itu masyarakat apa ya? Ya, perasaan itu wah gitu. Oke. Karena baik, apa ya? baik. Ya. Kami tidak perlu harus datang, Ya, kan, baik. tidak mengeluarkan biaya. Namun dokumennya gratis, tetapi tidak akan mengeluarkan biaya. Jadi lebih efisien Pak ya. Lebih efisien, Ya. efektif dan Ya, karena dinas-dinas juga sekarang efisiensi anggarannya Pak ya. Ya. Jadi warga juga ini harus begitu ya, harus apa istilahnya Pak, bisa bersama-sama melakukan Ya. efisiensi waktu, efisiensi biaya begitu ya. Baik, Bu Hartati, kalau kita melihat Dukcapil Bu yang sudah banyak bekerja sama dengan berbagai instansi, stakeholder, KPU pun juga begitu Bu ya. Artinya Kecapil oke, PMD, bagaimana Bu, Bawaslu dan kemudian juga instansi lainnya Bu. Ya. Iya, apa namanya, dari KPU ini tentunya itu sangat membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan Pemda, terkhusus Dukcapil, begitu juga dengan pemerintah desa yang kita ketahui bahwa Pemda ini adalah pintu masuk Ya. penduduk untuk mendapatkan informasi
keluar masuknya penduduk itu di desa Di seperti desa, itu. ya, Begitu ya. juga di Bawaslu. Jadi kami sangat penting untuk menjalin kerjasama, koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah desa, Ya. karena untuk mendapatkan informasi data pemilih yang akurat itu, saya rasa itu bukan hanya melalui pendataan kami yang di lapangan, tetapi juga dengan informasi, Ya. komunikasi dengan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat desa itu juga sangat dibutuhkan Baik. sekali, seperti itu. Begitu juga ketika tadi Pak Kabid menyinggung persoalan data ganda, seperti itu. Di kami juga banyak sekali data Oke, ganda. oke. Jadi bukan hanya di Capil menemukan data ganda, tetapi di KPU juga data ganda yang ditemukan oleh Capil itu kami juga temukan, seperti itu. Tapi udah ada jalan keluar ya Bu ya, Ya, ketika ada data karena ganda Bu ya? data Ya. ganda ini adalah data yang satu kesatuan, saya rasa Iya, penduduknya ketika penduduknya ganda di Dukcapil, nih penduduk ganda di Dukcapil, di KPU juga menemukan nik Baik. ganda yang seperti Baik, itu, baik. karena kita ketahui bahwa data kami adalah data Ya, dari Capil. Dari Capil. Nah, Baik. ketika kami mendapatkan data ganda seperti itu, solusinya kami adalah koordinasi ke Capil. Ke Capil, lagi-lagi Capil ini Iya, ya. lagi-lagi Capil. Garda terakhirnya Capil. Baik, siap Bu Artati. Ya. Dan kami menemukan data ganda seperti Iya. itu, biasanya kami cari jalan keluar di Capil mencari Iya. histori. Ini apa penyebabnya sampai ganda seperti itu. Baik. Tapi sejauh ini selalu akan ada jalan keluar untuk Selalu data. Ada solusi, Pak. alhamdulillah. Baik, baik. Iya. Ya. Kalau tidak salah saya biasanya itu penduduk seperti itu penduduk yang datang ambil adminduk di Ya. Morowali Utara. Ya. Setelah selesai seperti pekerja yang datang, Iya, pekerja iya. yang datang mengambil adminduk di Morowali Utara, setelah selesai kontrak kembali lagi, Iya. dan adminduknya tidak diperbaharui. Tidak dibawa lagi. Jadi masih tertinggal di sini, Bu. Masih tertinggal di sini, sehingga Oke. itu datanya masih ada di Morowali Utara. Kemudian KPU di Kota, tempat asalnya, kabupaten kota lain. ya, di kota lain Baik. mendapatkan juga penduduknya yang seperti itu, sehingga Oke. biasanya solusi kami selain berkomunikasi dengan Dukcapil, kami juga komunikasi dengan KPU lainnya, KPU Baik. yang ada data Baik. ganda seperti itu. Baik. Kami jalin komunikasi, ini orangnya di mana sebenarnya begitu. Jadi kalau Oke. memang ini orangnya di desa, di kabupaten lain, mungkin bisa difaktualkan. Oke. Nah, Siap. difaktualkan, Baik, dicari informasi Ya. apakah yang bersangkutan ini memang benar sudah pindah, Baik. seperti itu. Baik. Tapi saya terakhir ke Bu Hartati, tingkat partisipasi warga Morowali Utara pada saat 2024 tinggi Bu ya, di angka berapa kita pada saat itu Bu? 70%, 76 ya? 80. Tingkat partisipasi untuk pemilu itu di 70-an. 70% Bu ya? Kalau saya 70-an persen. Itu alhamdulillah lumayan, Ya. karena kalau bisa kita kita pikirkan kembali daerah kita ini daerah urban yang keluar masuk, saya rasa itu sulit sekali untuk bisa mengumpulkan Mencapai masyarakat angka yang tinggi yang mau begitu. ikut berpartisipasi Iya, iya. dalam pemilihan. Jadi Oke. kesulitannya kita mencari memberikan informasi ke masyarakat ini. Mari kita berpartisipasi begitu, dan alhamdulillah di pemilu kemarin itu partisipasi masyarakat Tinggi. Baik. Lumayan ya, Di angka seperti 70. itu. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, saya punya waktu terbatas, tapi saya bisa kasih waktu 1 menit yang menjadi penguatan closing statement dari masing-masing Dukcapil dan KPU. Pak Kadis dulu, Pak. Silakan Pak Kadis. Tentang data ini, Pak, apa yang menjadi ajakan untuk warga? Iya. Melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara, lengkapilah administrasi atau dokumen Anda agar apa yang Anda butuhkan atau yang akan dilakukan itu
tidak akan mendapat permasalahan. Baik. Ya. Lengkapi sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi. Baik. Bu Hartati, mewakili KPU, silakan dari Divisi Data dan Perencanaan apa yang menjadi penguatan kepada warga masyarakat Morowali Utara sehingga data-data ini terus diperbarui dan diakses berkelanjutan. Ya, dari kami KPU untuk masyarakat Morowali Utara, mari kita sama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dan pilkada ini karena partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam kesuksesan pilkada, pemilu dan pilkada. Partisipasi bukan hanya diukur pada saat kita datang ke TPS, tetapi bagaimana juga kita melakukan memantau setiap apa saja yang dilakukan, tahapan apa saja yang dilakukan KPU, mulai dari pendataan ataupun membagikan informasi-informasi terkait tahapan-tahapan pemilu pilkada. Kemudian ketika ada data penduduk, ada perubahan data penduduk, ayo sama-sama laporkan ke Dukcapil ataupun ke KPU karena bukan hanya Dukcapil yang memerlukan informasi perubahan data penduduk, tetapi KPU juga. Bersinergi bersama Bu ya. KPU juga Baik. membutuhkan informasi jika ada perubahan data penduduk. Kemudian dari Dukcapil kami ucapkan terima kasih Pak Kadis karena selama ini sudah bersedia bekerja sama dengan baik dengan KPU. Bahkan pada saat pilkada kemarin Dukcapil masih melakukan perekaman di hari H kalau tidak salah ya Pak Kadis untuk membantu kegiatan pilkada yang dilakukan oleh KPU. Semoga kerjasama ini sampai tidak putus-putus. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini krunya banyak ini Bu ya. Ada ribuan kru yang nonton ini Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Morowali Utara, Dr. Andus Benhartandi Tialen, Ibu Hartati SH, terima kasih dari KPU Kabupaten Morowali Utara, anggota KPU tepatnya, Divisi Data dan Perencanaan. Kita bersinergi bersama Bu ya, bersama Kominfo juga tentunya ya, untuk mempublikasikan hal-hal yang terkait apa yang menjadi tugas dan pokok dari KPU dan juga Dukcapil. Ya, sahabat Kominfo, saya Julius Efrain pamit. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast ini dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai jumpa. Boleh tepuk tangan dulu Bu. Ya. Kita salaman Ibu. Pak Kadis, makasih. Ya.